Shalom sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Sabtu, hari yang pertama di bulan Agustus. Cepat sekali ya, kita sudah masuk di bulan Agustus tanggal 1. Nah, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali dengan bernyanyi Kidung Jemaat 90, Bernyanyilah Putri Sion. Sungguh saya sangat menikmati lagu ini. Nada-nadanya cepat, riang, menyenangkan. Ya, berbicara tentang Putri Sion. Sampingnya nanti Putri Sion nyanyilah. Oh, kita sudah biasa. Tapi yang ini jarang kita nyanyikan. Sungguh menyenangkan. Dan ini adalah bagian dari pernyataan Nabi Zakaria. Karena itu meskipun konteksnya lagunya dikelompokkan dalam lagu-lagu Natal, tetapi ada menggambarkan tentang masa-masa Yesus nantinya masuk ke Yerusalem di hari-hari menjelang penyalipannya. Masuk dengan naik keledai, masuk ke Yerusalem dengan naik keledai. Ya, kita nikmati lagu ini ketika nanti dimasuki masa Natal. Pilih ini dan sahabat GKI Gedung Indah, saya harap bisa menyanyikannya dengan baik. Mari bersama-sama kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini dan malam hari ini. Kami menyediakan waktu untuk kembali mendengarkan sapaan-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu setia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Pada malam hari ini tema renungan kita adalah pentingnya bisa bicara, dalam tanda kutip, pentingnya bisa bicara. Kita mendasari dengan Keluaran pasal 4, kali ini ayat 27 sampai dengan 31. Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia, gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhnya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gedung Indah dikasihi Tuhan, bagian ini termasuk semi ending ya. Karena apa? Tugas pertama sudah bisa dikerjakan, mengumpulkan tua-tua, bahkan tua-tua tadi sujud menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan, bukan menyembah mereka. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sulit untuk mempengaruhi orang lain. Apalagi kalau kita tidak punya kecakapan, tidak punya kepandaian, public speaking. Ya. Kemampuan berbicara di hadapan orang banyak, dan juga butuh wibawa. Ya, kewibawaan. Walau memang, sahabat GKI Gedung Indah, ada orang-orang yang terlahir dengan kemampuan itu. Namun, meskipun sulit, sesungguhnya itu sesuatu yang bisa dipelajari. Amin. Bisa dipelajari. Walaupun mungkin tidak maksimal, tapi bisa. Contohlah saya tidak bisa, tapi karena mau belajar, bisa. Demikian juga sahabat GKI Gedung Indah. Amin. Ketika Allah kemudian mengizinkan Harun, bahkan menjumpai Harun untuk terlibat dalam karya yang akan dikerjakan Musa, pengutusan Musa, yang diutus Musa bukan Harun.
Harun itu menolong, terlibat di dalam karya Musa, sesungguhnya Tuhan Allah sedang apa? Sedang membentuk kemampuan public speaking atau public speaking, kemampuan bicara di hadapan orang banyak dari siapa? Musa. Ya, melalui Harun, Musa dibentuk oleh Tuhan. Ya, karena Harun kemudian selalu berada bersama dengan Musa, selalu mendampingi, memberikan contoh langsung. Dan Harun yang dalam kesempatan perdana yang kita baca ini, dia berhasil memberikan contoh itu. Ya, dia mengumpulkan tua-tua Israel, membuat mereka percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan kemudian Harun juga mengajari Musa bagaimana caranya berbicara dengan baik dan benar, dengan efektif dan meyakinkan, punya kewibawaan, sehingga apa? Tua-tua dalam pertemuan pertama itu percaya, berlutut dan menyembah Allah. Ini bukan hanya keberhasilan Harun, tetapi sebuah pelajaran berharga bagi Musa yang sudah kehilangan kepercayaan diri selama 40 tahun. Nah, jadi sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk berbicara di depan orang banyak memang tidak mudah. Butuh proses belajar, butuh kesabaran, menyediakan diri untuk melewati waktu-waktu berlatih yang cukup panjang. Ya, butuh itu. Tapi inilah kerelaan saudara untuk membuka diri dibentuk dan rela untuk belajar seiring berjalannya waktu. Langkah pertamanya apa? Bukan kemampuan itu. Langkah pertamanya adalah bersedia terlibat lebih dahulu. Musa bersedia terlebih dahulu terlibat, nanti dilengkapi Tuhan. Caranya apa? Ia mengizinkan Harun untuk mendampingi itu. Seiring berjalannya waktu, maka engkau akan kagum akan perubahan yang Tuhan izinkan terjadi pada saudara yang membuka diri bersedia untuk terlibat. Amin. Percayalah. Tanyakanlah pada saudara-saudara kita yang semula tidak bisa apa-apa, berani menjadi penatua, dan sekarang bandingkan dengan awal-awal mereka melayani. Kelebihan, ada kemajuan yang luar biasa. Bukan karena mereka sendiri, tetapi karena apa? Karena Tuhan yang memperlengkapi mereka. Percayalah. Kami rindu saudara terlibat. Dan ada banyak hal-hal luar biasa akan hadir dalam kehidupan saudara-saudara. Pakai untuk membangun jemaat Tuhan dan orang-orang di sekitar juga. Percayalah, Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Langkah pertama yang harus kami miliki adalah kesediaan diri, dipanggil oleh Tuhan, dipakai, terlibat. Karena Engkau akan memperlengkapi. Itu yang kami saksikan dari apa yang dialami oleh Musa. Tolong juga supaya ketika ada orang-orang yang bersedia terlibat dan mereka memiliki kekurangan, biarlah kami juga menyediakan diri untuk mendukung mereka, untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka, supaya mereka bertumbuh, supaya mereka berkembang. Sehingga bersama-sama kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tolong kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 90 sambil mengingatkan bagi sahabat GKI Gendut Indah yang sehat, ya, silakan besok pagi untuk datang beribadah dan menikmati kasih Tuhan. Bagi saudara, bapak ibu saudara yang karena lanjut usia dan karena kesehatan terpaksa harus di rumah, tetap di rumah. Jaga kesehatan. Pada waktunya semua jemaat dan simpatisan bisa kembali beribadah ketika Tuhan sudah mengizinkannya. Amin. Kita menantikan itu. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 90. Bernyanyilah Putri Sion kali ini bait yang ketiga. Bernyanyilah Putri Sion.
kembali Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.